Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala asy-syaikh rahimahullahu ta'ala, wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala Allah ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Dengan Al-Hanifiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia agar mereka hanif, menjalankan agama Nabi Ibrahim. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutilah oleh kalian agama Nabi Ibrahim yang hanif, menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang diibadahi, menjadikan segala macam bentuk ibadah, baik itu ibadah hati, ibadah lisan, atau ibadah anggota badan, ikhlas, murni, bersih, lahu, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di surat Az-Zariyat ayat 56, jelas Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan ayat yang muhkam. Apa ayat yang muhkam? Ayat yang jelas. Ayat ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Ada yang jelas, ada yang mutasyabih. Mutasyabih yang samar bagi sebagian orang, tetapi bagi sebagian yang lain yang dianggap samar tersebut jelas, sekalipun ini di antara para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ni di sini liya'buduni, sebenarnya dihilangkan ya. Wa makna ya'budun ay yuwahhidun. Makna agar mereka beribadah kepadaku artinya adalah agar mereka mentauhidkanku, menunggalkanku dalam ibadah. Nah, ini hikmah diciptakannya manusia untuk menunggalkan Allah dalam ibadah. Dan ini inti dari dakwah seluruh nabi, seluruh rasul kepada setiap umat manusia. Sebagaimana firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul. Dakwah mereka kepada umat mereka, an ya'budullah, sembahlah oleh kalian hanya Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Nah, jadi makna ya'budun adalah yuwahhidun. Makna agar mereka beribadah kepadaku adalah agar mereka mentauhidkanku, menunggalkanku dalam ibadah. Nah, wa a'zam ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan perkara yang paling besar yang Allah perintahkan kepada manusia adalah at-tauhid. Apa saja yang Allah perintahkan kepada kita? Salat, puasa, menunaikan zakat, ya, wa aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan oleh kalian salat, tunaikan oleh kalian zakat. Banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Dari sekian banyak perintah-perintah Allah kepada kita, yang paling puncaknya adalah at-tauhid. Karena tidak akan bermanfaat apapun ibadah, tidak akan bermanfaat salat, tidak akan bermanfaat puasa kalau tanpa tauhid. Enggak akan bermanfaat salat tanpa tauhid. Tidak akan bermanfaat akhlak yang mulia tanpa tauhid. Nah, tauhid adalah puncak apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada manusia. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Apa itu tauhid? Adalah menunggalkan Allah dalam ibadah. Menunggalkan Allah dalam ibadah. Ini tauhid apa di sini? Tauhidul uluhiyah. Nah,
Tauhid, sebagian ulama mengatakan ada 4. Ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma was sifat, ada tauhidul mutaba'ah. Ya, tauhid rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma was sifat, dan tauhidul mutaba'ah. Yang keempat adalah tauhidul mutaba'ah, yaitu apa? Mentauhidkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berittiba'. Tidak ada yang kita jadikan panduan untuk berittiba' kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mutlak tauhid. Sedangkan tauhidullah baru terbagi menjadi 3. Tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Sebagian ulama membagi tauhid menjadi 2, tauhidul mursal wa tauhidul mursil. Tauhidul mursal artinya adalah tauhid Rasul yang diutus, menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang dijadikan panduan untuk berittiba'. Sama tadi ya, tauhidul mutaba'ah dengan tauhid al-mursal. Sedangkan tauhidul mursil yang mengutus adalah tauhidullah, yang 3 tadi. Nah, jadi ada yang membagi seperti itu. Ada yang membagi tauhid menjadi 2 lagi. Ada tauhidut talab wal qasd, tauhidut talab wal qasd. Tauhidut talab, ya, meminta, memohon, wal qasd, yang dimaksud. Ini adalah tauhidul uluhiyah yang kita kenal. Kemudian yang kedua adalah tauhidul ma'rifah wal itsbat. Tauhidul ma'rifah wal itsbat, mentauhidkan Allah dalam hal ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, siapa dirinya dengan nama-nama, sifat-sifat, perbuatan-perbuatannya. Nah, tauhidul al-ma'rifah wal itsbat kita kenal dengan tauhidur rububiyah dan al-asma was sifat. Jadi para ulama mereka membuat istilah setelah mereka menelusuri, meneliti, ya, berdasarkan penelitian panjang, mereka membuat kemudahan untuk kaum muslimin yang datang kemudian, bahwasanya tauhid itu terbagi menjadi tadi yang disampaikan. Ada sebagian ulama membagi tauhid menjadi 2, ada tauhid at-talab wal qasd, tauhidut talab wal qasd, menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam meminta, dalam berdoa, wal qasd, dalam bermaksud. Maksudnya ketika beribadah hanya Allah yang dituju, hanya Allah yang dimaksud. Dan kalau berdoa, beristighatsah, beristi'adzah hanya kepada Allah. Itu makna tauhid at-talab wal qasd. Kalau kita lebih mengenalnya dengan tauhid al-uluhiyah, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Kemudian yang kedua adalah tauhid apa? Al-ma'rifah wal itsbat. Al-ma'rifah artinya mengenal, mentauhidkan Allah dalam pengenalan, Allah. Ya, kita mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Wal itsbat, penetapan. Ya. Al-itsbat adalah penetapan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah miliki. Nama-nama Allah seluruhnya husna, sifat-sifat Allah seluruhnya ulia. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang husna, berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah yang husna tersebut. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan Allah memiliki sifat-sifat yang ulia, dan Allah maha agung, Allah maha hakim. Tauhidul ma'rifah wal itsbat lebih mudah kita kenal dengan tauhid ar-rububiyah wal asma was sifat. Nah, yang paling masyhur pembagian tauhid
menjadi tiga adalah tauhidul ar-rububiyah, tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma was sifat. Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta alam semesta, mengatur alam semesta, menguasai alam semesta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, memberikan manfaat, memberikan madarat, memberikan wabah penyakit, yang mengangkat wabah penyakit, yang menaikkan harga, yang menurunkan harga, ya, yang memecah biji kemudian menjadi pohon besar rindang, nah, yang memberikan pendengaran, penglihatan. Nah, ini tauhid apa? Rububiyah. Kemudian tauhidul uluhiyah adalah menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam ketuhanan. Maksudnya Allah satu-satunya yang berhak untuk menjadi Tuhan atau yang disembah. Kalau yang menyembah itu siapa? Manusia dan jin, makhluk seluruhnya. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituhankan, tidak ada yang disembah atau yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menuhankan Allah? Dengan kita melakukan ibadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, berdoa, salat, puasa, berzikir, apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan itu adalah ibadah. Bagaimana kita tahu sesuatu itu adalah ibadah? Apa itu ibadah? Nah, ibadah adalah semua yang Allah cintai, yang Allah ridhoi, baik itu ucapan atau perbuatan, baik itu ucapan hati atau ucapan lisan, perbuatan hati atau perbuatan anggota badan, ya. Dan kita tahu sesuatu itu adalah ibadah kalau seandainya ada perintah dari Allah dan Rasul untuk dikerjakan, maka itu adalah ibadah. Allah memerintahkan kita untuk berzikir. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Banyaklah kalian berzikir agar kalian muflih, agar kalian menang. Maka berzikir adalah ibadah. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, apapun zikir yang datang dari Rasulullah SAW itu adalah ibadah. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu adalah ibadah. Tingkatan iman yang paling rendah. Imatatul adza 'anit thariq, memberikan kehidupan, ya. Inna likulli kabidin ratbin shadaqah, sesungguhnya di setiap hati yang masih basah ada pahala sedekah di sana. Memberi makan burung, memberi makan kucing, memberi makan bahkan anjing sekalipun. Sebab ada seorang laki-laki pelaku maksiat, dalam riwayat yang lain perempuan pelaku maksiat diampuni dosanya karena dia sudah melakukan ibadah bersedekah kepada seekor anjing. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau remehkan sedikit pun dari perkara yang baik, sekalipun engkau bertemu saudaramu dalam keadaan engkau berseri, hanya sekedar senyum. Hanya sekedar senyum adalah ibadah, ya. Duduk dalam majlis ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Detik-detik dia duduk di majlis ilmu terhitung ibadah. Dia mengharapkan ridha Allah, dia persembahkan duduk dia di majlis ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena datang perintah anjuran untuk talabul ilm, untuk duduk hadir di majlis ilmu. Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah farta'u fiha, andaikan kalian melewati taman dari taman-taman surga, singgah kalian ke taman surga tersebut. Apa taman surga yang dimaksud? Majlisul ilm, majlis ilmu, berzikir, perintah dari Allah. Hanya sekedar duduk mendapatkan pahala. Kalau kita persembahkan duduknya kita di majelis ilmu tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini insyaallah? Ya. Nah, inilah tauhidul uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang dituhankan, yang disembah, yang diibadahi. Untuk menuhankan Allah, untuk mengibadahi Allah, hanya makhluk yang melakukannya. Karena itu ifradullah bil ibadah, menunggalkan Allah dalam hal ibadah, yaitu perbuatan kita.
Yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya, dalam sifat-sifatnya. Allah memiliki nama-nama yang ada di dalam Al-Qur'an yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri, karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Allah perkenalkan dirinya melalui kitabnya Al-Qur'anul Karim. Dan manusia yang paling tahu tentang Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah untuk menyampaikan nama-namanya yang tidak Allah sebutkan sebagian di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita tetapkan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an dan yang ada di dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Dan sifat-sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak seperti sesuatu apapun. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah kalian tahu yang setara dengan Allah? Wa la yuhituna bihi ilma. Manusia tidak bisa menempuh, menjangkau seperti apa Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang datang dari Allah tentang nama-nama dan sifat-sifatnya harus kita terima, tidak boleh kita tolak. Ta'til, haram. Tidak boleh kita tahrif, tidak boleh kita selewengkan maknanya. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya itu di atas langit, menyatakan dirinya itu di atas arsy, menyatakan dirinya mempunyai pendengaran, penglihatan, maka kita tetapkan. Dan tidak boleh kita selewengkan maknanya. Dan tidak boleh kita membayangkan, membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala di alam pikiran kita. Tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Turunnya Allah ke langit dunia seperti turunnya saya dari mimbar ini misalnya, haram hukumnya. Tangan Allah kayak tangan manusia, pendengaran Allah kayak pendengaran manusia. Tidak ada yang sama dari sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Persamaan di garis atasi. Persamaan sifat makhluk dengan sifat Allah adalah pada nama umum, sama-sama sifat mendengar. Untuk hakikat sifat Allah dengan sifat makhluk tidak mungkin ada persamaan. Pendengaran makhluk terbatas. Paling kita hanya tahu yang ada di ruangan ini. Sedangkan pendengaran Allah tidak berbatas. Semua dimanapun Allah ciptakan alam semesta, Allah mendengar seluruh suara yang ada di dasar lautan, yang Allah dengar di udara sana, di langit-langit, di seluruh penjuru dunia, di rumah-rumah, di gua-gua, di permukaan tanah. Allah dengar semuanya. Ucapan seluruh semut-semut, doa-doa dari ikan-ikan, doa dari seluruh manusia, berjuta, beratus juta manusia berdoa di waktu yang sama. Allah dengar dan tidak tersulitkan bagi Allah untuk membedakan doa yang satu dengan doa yang lain. Dan ini paling penting, kenapa kok ulama sampai harus membagi tauhid menjadi 3? Karena apa? Kedangkalan pemikiran sebagian manusia sehingga tidak bisa untuk memahami Al-Quran dengan baik. Ketika diingatkan seseorang yang dia menyembah kuburan, berdoa ke kuburan, berdoa ke wali, Pak, jangan syirik, jangan berdoa ke kuburan, Bapak harus bertauhid. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Saya tahu tauhid. Tauhid adalah Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta. Benar nggak ini? Benar. Tetapi bukan tauhid itu yang dimaksud oleh para nabi dan para rasul. Dia taunya hanya tauhidur rububiyah. Kalau seandainya sebatas itu saja pengetahuan dia terhadap tauhid, maka tidak ada perbedaan antara para nabi dan umat mereka. Nah, untuk lebih memudahkan lagi para ulama, betul Pak, itu tauhid juga, tapi yang dimaksudkan dengan tauhid yang saya bilang tadi adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Dan ini tugas seluruh para nabi kepada umatnya, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Nah, untuk memahamkan orang-orang seperti ini yang tidak mengerti tentang perkara tauhid, para ulama membagi tauhid menjadi tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Karena ada yang menyangkal, masa saya nggak tahu tauhid? Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta, Allah satu-satunya memberi rezeki. Betul, orang musyrikin pun itu juga akidahnya, itu juga tauhidnya orang musyrikin, tapi masih juga diperangi oleh Rasulullah. Masih juga Rasulullah vonis mereka sebagai kafir dan musyrik. Karena selain mereka meyakini Allah satu-satunya yang
mencipta alam semesta, tapi mereka berdoa selain kepada Allah, berdoa juga kepada kuburan orang saleh, Lata, ke batu keramat, ke pohon keramat. Nah, alhamdulillah, jadi para ulama membagi tauhid setelah penelitian mereka di dalam Al-Quran dan Sunnah untuk memahamkan orang-orang yang tidak mengerti tentang apa? At-tauhid. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah. Tafadhalu barakallahu fikum.